pikirkan dulu. Kita sebagai juri, ya, mindset kita berpikir itu apa? Coba dijawab. Siapa yang bisa jawab? Dalam penjurian kita mau mulai lakukan penjurian, apa yang ada di pikiran kita? Ya, coba. Coba apa? Ada paham nggak? Jadi, inilah yang saya sampaikan kawan-kawan. Jadi kita punya mindset, punya pemikiran, kita seorang juri, ya kan? Juri dalam dunia perburungan itu apa? Kita harus berpikir akom. Jadi mindset kita berpikir itu adalah akom penilaian. Akom penilaian kita apa? Irama lagu, ya kan? Kalau di RGN itu adalah volume, ya kan? Ketiga itu baru durasi, 4 gaya dan visi. Itu yang harus ditanamkan di pikiran kita dulu. Gak usah gitu. Itu yang ada di pikiran kita dulu. Jadi jangan kita berpikir pada saat masuk lapangan, oh ini sakar siano, oh ini burung siano. Jadi pemikiran kita itu terfokus dengan irama lagu burung, volume burung, durasi, gaya dan visi. Itu yang harus ditanamkan di hati kita masing-masing. Apa itu irama lagu? Irama adalah alunan lagu, alunan burung. Ya cocok nari irama. Kalau di Murai apa? Rollnya, roll tembak. Kalau lagunya apa? Bawain lagu Cililin, bawain lagu Kapas Tembak, bawain lagu ini. Kenapa ada irama lagu? Itu tergantung masuk dalam penilaian juga. Kenapa nilai ada nilai di 38? Itu dasarnya dari irama lagu tadi. Itulah pentingnya irama lagu. Gak mungkin dong kalau lagunya gak bagus kita akan tulis angka 38 mentok. Betul kan? Betul. Ya kan? Perkaliannya tahu gak kira-kira? Kenapa harus dapat 38? Dari irama lagu tadi. Coba silakan dikali, ya kan? Burung itu kalau yang sempurna itu kan nggak ada, yang kesempurnaan kan milik yang di atas. Jadi kalau irama lagu, ya kita bagi ya bobotnya. Bobot irama lagu ini adalah 40. Ya. Volume itu adalah 30. Kalau di zaman PPIK belum ada durasi. Karena dia jatuhnya di gaya dan fisik. Gaya fisik itu adalah stamina. Kalau stamina sekarang kan kita tambah dengan durasi. Betul kan? Nah, kita ambillah bobot dari irama lagu tadi. Bobot irama adalah 20. Kita bagi 2 kan, 40. Jadi kita bagi 2, irama 20. 20 kita taruh kerja pembagiannya dengan 95%. Coba dikali 95% jatuhnya berapa angka? Coba dikali di komputer dia apa aja di HP. Nah, jadi dapatnya 19, ya kan? 20. Gitu juga lagu. Kalau lagunya monoton mungkin nggak kita akan kasih nilai bagus. Mungkin kalau sebagai pembanding boleh, ya kan? Nah, dia ketemu nanti kalau iramanya dapat bagus sama kita lagunya bagus ya 18 sampai 19 sama 19 berapa? Jatuhnya 38. Nah, itu dasar itulah nilai 38 yang kita dapat. Jadi harus dipahami dulu yang namanya irama lagu. Ya. Ada kalau nggak salah di situ di bawah kayak Mas. Ini dia. Nah ini. Ya kan? Ya itu ketemunya. Nah bobotnya
20 karena kita fisik kita kasih bobot. Sebetulnya di zaman PBI itu nggak ada durasi, hanya fisik, ya kan, irama fisik volume. Karena di RGN itu diangkat larinya ke volume sama dengan irama lagu, itulah bobotnya. Karena kenapa RGN menetapkan volume yang nomor 2? Kalau RGN menetapkan yang nomor 2 karena ingin volume itu kencang, peserta akan mendengar suara burung. Kalau suaranya pelan, peserta nggak akan dengar, kan gitu. Walaupun ya jarak antara pagar dengan gantangan kan ada. Kalau suara burungnya jelas kedengarannya, yakin nggak? Mungkin nggak juri akan membohongin pemain, kan nggak mungkin. Kalau suaranya enak didengar, keras didengar, ya kan, pemain juga dengar, kita nggak akan mungkin bohongin pemain. Nah itulah ya intinya Pak Priyo meminta volume naik di atas durasi. Di situ harapannya kalau volumenya bagus, pasti pemain akan dengar. Tapi kalau pemain dengar lagunya itu saja, ya kan, lagu satu lubang, sementara yang lain lebih hadap, nggak mungkin dong kita akan berikan konser A. Nah itulah, jadi intinya dari angka 38 kita hasilkan seperti itu. Nah berikutnya juga buat kawan-kawan semua, mindset kita berpikir untuk dalam melakukan penilaian. Apa itu yang ada di pikiran kita dari saat memasuki lapangan. Jangan pemikiran kita ada beban. Jadi bebannya ini ada teman kita ini, ya kan? Jangan hal itu sampai, kalau itu ada terpikiran sama kita, saya yakin di lapangan kita nggak akan beres dalam penilaian. Pasti ada pikiran-pikiran. Oke, kadang-kadang ada kawan kita, tolong dong pantau burung saya nomor sekian. Ya nggak apa-apa, tapi pantau saja, jangan terfokus. Jangan jangan takut. Nggak akan memberikan jawaban yang tepat. Kita apa adanya. Kalau berani jujur tadi, alhamdulillah lomba kita akan bagus. Ya biar hilang satu kawan, ya tak, contohlah sekarang ini burung 60 ekor, ya kan, rata-rata kawan kita semua. Nah satu orang minta bantuan sama kita, ya kan, berarti burungnya nggak masuk, kan berarti marah sama kita. Tidak apa-apa hilang satu kawan daripada hilang yang 59 lagi gak percaya sama kita, karena kita udah memaksakan tadi kayak kawan yang satu. Itu yang harus kita pahami semua. Jadi tidak lebih dari situ, mindset kita berpikir itu harus dari kesana. Berikut yang juga yang perlu kami sampaikan ke kawan-kawan semua, mengingat tadi, ya kan, dalam penilaian ini kita juga ada dari sisi entertain. Apa yang dikatakan entertain kita? Saya yakin semua juri tidak ada nggak akan bela dari daerah sendiri atau kawan sendiri, yakin? Ya pasti. Tidak munafik kita, saya pun begitu juga. Tapi jangan terlalu dipaksakan. Kalau 11-12 kalian berbuat seperti itu, ya kami juga tutup mata. Tapi kalau perbandingan jauh kalian paksakan, nah ini yang jadi, bukan kita aja sendiri yang kena, tim. Misalkan Ali Kiting berbuat seperti itu, jadi bukan Ali Kiting sendiri yang kena, tim yang kena jadinya, RGN yang kena, ya kan? Jadi harapannya real apa yang kita dapatkan, apa yang kita temui,
Itu yang harus kita berikan. Nah teorinya gimana gini? Jadi kalau seandainya ya kawan kita tadi minta tolong, minta bantu untuk dipantau. Nah ini kan teorinya yang diminta Pak Yuli tadi. Berikan catatan. Yang ada saat di lapangan itu apa catatan burung itu? Tapi ya kita jangan sekali-sekali ya kita berharap ya kan lagu gak keluar, ya kan? Orang beli burung mahal-mahal dia pasti banyak isian di rumah. Orang berani gantang burung ke lapangan karena dia udah tahu materi burungnya di luar. Di rumah udah lihat materi burung, lagunya banyak kan gitu. Apa yang harus kita berikan jawaban? Pintar-pintar kita yang ngomong. Mungkin Pak tanya aja lah. Ya, mungkin ada jeda. Lebih halus kita menjawab hal seperti itu terjadi. Apalagi RGN sekarang nanti kan saya ceritakan RGN sekarang tidak akan lagi mencari kesalahan burung. Kita harus berani. Kita nggak akan lagi. Besok saya terapkan. Tidak akan ada lagi bendera peringatan 1, 2, dan 3. Cuma langsung peringatan merah kalau udah fatal. Dan juri tidak boleh teriak. Berani nggak kita besok? Karena kita harus kembali ke sistem lama. Zaman PBI tahu kan? Tidak ada mencari kesalahan burung. Inilah kita rubah di RGN, dirubah di bikin arena, orang tepuk tangan semua. Kenapa saya bilang? Ya, burung fighter contoh. Burung fighter ada kalanya terlalu fighter dia terjun, tapi ngeban aja naik lagi. Terlalu fighter dia ngeban ke dinding, tapi dalam beberapa saat, sekian detik. Sementara burungnya di atas rata-rata. Apa itu mau kita buang? Nah kembali lagi tadi penilaian mindset kita berpikir apa? Irama lagu dong. Kalau dia turun, ya kan? Berarti penilaiannya keberapa? Keempat, gaya dan fisik. Kan itu jatuhnya. Kalau orang bilang durasinya kena, coba kita berpikir sekarang. Penilaian 10 menit. Ya, taruhlah di mengobat ke dinding per sekian detik. Taruhlah 1 detik. Taruhlah 10 detik dia 10 kali. Bandingin kalah burung itu dengan ngeban ke dinding antara 10 menit dengan 10 detik. Lagunya istimewa. Ini burung fighter ya, kita bicara burung fighter dulu. Mungkin enggak yang selama ini ya jujur aja banyak di sebelah melakukan seperti itu karena mau mencari kemudahan dalam penilaian. Kalau burung istimewa udah jatuh, udah nggak perlu lagi dipantau kan gitu. Berkurang burung dalam lapangan itu kan mudah lagi mencarinya. Bukan seperti itu yang kita harapkan. Kita betul-betul burung-burung yang kita cari betul-betul yang irama lagunya istimewa. Kecuali dia turun lantai lama atau bunyi di dinding, nggak apa-apa, kasih merah langsung. Kasih merah langsung. Misalkan kita hitung 5 second udah tanpa maaf. Tapi kalau cuma ngeban, kan banyak ya, banyak kejadian ya Pak Yulian. Nah banyak kejadian dia ngeban nih, langsung naik lagi tapi bunyi lagi. Sayang dong burung itu kita buang sementara materi lagunya bagus. Sanggup nggak kita melaksanakan seperti itu? Harus sanggup. Itu adalah kepuasan seorang pemain. Karena udah beberapa kali saya perhatikan seperti itu. Waduh, gara-gara jatuh karena lagu istimewa, burung saya kebuang. Itu yang kita berharap untuk yang disampaikan Pak Yuli tadi, teori kita lakukan seperti itu. Jadi ada kepuasan dari pemain untuk kita dalam penjurian RGN.
kecuali ya kan burung-burung semacam ya kita kan di sini ya, kenari itu kan sangat fatal, ya kan? Itu kenari itu nggak boleh memang. Anis merah apalagi di sini kan nggak ada anis merah. Ada juga cak hijaunya yang nyisir-nyisir, ya kan? Sementara lagunya bagus. Nyisir itu kan digaya sebetulnya. Ya kan ya Pak ya, kan gaya dia nyisir gaya, tapi jangan keseringan nyisir. Kalau nyisir sedikit udah. Sama juga kacer dia nyisir paruh, masa paruh. Ya kan teman kalau sebentar itu nggak ada ini. Cuma ya kita juga perhatikan itu sebagai catatan di juri, catatan di kolam. Ada kan ini ngesek, kalau ngesek paruh terlalu lama ya emang catatan kita. Dia bikin lagunya enak gitu ya kan, tapi ya kalau kelamaan ya kita nggak produce, cuma catatan di kita tuh ada. Kalau di ketemu juri ya kan, makanya gini ya kan, di sistem itu ya kan, di teori itu kita tidak meneriakkan burung lagi bahwa burung itu begini atau burung punya kesalahan, karena saya pengennya juri itu betul-betul teliti dalam menilai. Kalau sudah itu dilakukan, ya kan, udah memang betul-betul teliti, apapun kesalahan pun kita tahu. Nah itu tadi kita bikin catatan saja. Di juri itu pasti bikin catatan. Oh burung ini gesek sekian. Nah nanti di kolam pasti mempunyai catatan karena kolam itu rata-rata pandangan luas, ya kan. Nah kalau selagi ada kuota, sementara materinya bagus, ya kan, lagunya bagus. Kalau memang ada kuota tambahan untuk nominasi, masalahin nominasi. Ya kan, kecuali di G24, G25, ya kan rata-rata G24, G25 kan rata-rata bagus-bagus semua. Ya kan? Tapi kalau nggak ada yang bagus, ya kan, ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Intinya jangan terlalu sering kalau untuk kacer gesek paruh dia tak mungkin sekali dua kali ya Pak ya. Nah Pak sering 4 kali gesek lah, 4 kali atau 5 kali gesek, ya kan. Kalau cuma sekali aja melakukan tapi materinya bagus, kita ini nah cuma lagunya yang makanya tadi kita berpikir, mindset kita berpikir itu apa, irama lagunya biar enak. Karena itu di gaya adalah penilaian yang keempat. Kenapa PBI bikin seperti itu? Ya kan? Memang ego yang paling tua itu memang udah dipikirkan matang-matang dulu ya, pernah ya palamnya dulu ya. Tidak ada satupun yang mencari kesalahan burung dia. Yang penting lagunya enak, udah sikat. Ada dulu burung jatuh juga dulu dia PBI. Malah dulu sekali ada burung balon tapi lagunya bagus. Ya, pernah dulu ya. Nah ini yang kita. Jadi kembali kita ke awal lagi. Jadi apa yang dikatakan apa tadi, itulah irama lagu, volume, durasi, gaya. Nanti kan ada pertanyaan nih Mas Alberto nih di kacer ya kan. Kacer lagunya bagus ini, tapi nggak buka ekor. Ya kan? Yang satu lagi show-nya enak nih, cuman lagunya satu lubang. Mana yang kita menangin? Nah kan, satu lubang, tapi show-nya enak, durasi dapat ketemu, ya kan? Cuman lagunya satu lubang. Apakah satu lubang? Nah kan nggak ketemu iramanya. Sementara yang satu tuh, wah lagunya gak apalagi roll tembak. Kan kita cari yang ya kalau burung yang roll aja kan nggak ada ya kan. Kalau untuk burung kueta dia roll tembak rata-rata, warna kecil, warna besar, panjang, kayak kantong kering, tapi enak. Sementara gayanya nggak ada, nggak buka ekor. Beda dengan kapas tembak, itu karakter. Kan kalau murai udah ketemu seperti itu ya udah. Kayak kacer udah ketemu seperti itu. Cuman harus betul-betul teliti kita, dengar, jangan langsung pergi, dengar betul lagunya apa. Rata-rata kalau burung yang show
ya rata-rata, tapi ada juga yang bagus. Rata-rata dulu yang show itu kalau untuk culture dia volumenya agak tipis, ya aku belum. Tapi kalau dia memang enak main kiri kanan, lagunya enak. Saya lihat lagu burung siapa itu yang di posting sama Budi ya, burung siapa tadi ya, itu enak. Dia enggak semi buka ekor ya, semi buka ekor, tapi lagunya istimewa. Kok bisa sampai kalah, saya pikir gitu dalam hati saya. Nah, kok bisa sampai kalah? Lagunya enak, tapi dia enggak ini. Yang satu show-nya. Nah ini harus kita pahamin, kita sepakati bersama di antara kita. Nanti adalah jumpa lagi. Jadi harus kita berpikir mindsetnya tadi irama lagu yang pertama. Kalau show itu cuma gaya, ya. Matanya aja. Itulah yang kita harapkan, Bang. Jadi intinya kita berharap besok mungkin akan kita terapkan sistem, tapi yang sistem bahwa kita tidak akan mencari kesalahan guru. Ya, itu adalah fungsi. Kolab di sini siapa? Andi Giting sama siapa? Vario. Nah ya. Jadi gini, ya kan? Itulah fungsi tugas kolab. Ya. Fungsi tugas korlap itu ada mempunyai catatan. Ya kan, saya berharap ini kita konser A, B, ya konser kita 2 oleh juri. Kalau juri mendapatkan 2, sementara nih dalam hadiah itu ada 10, ya. Kalau konser 2 oleh juri dia temukan 2, tapi dari korlap nggak ada tambahan yang lain, kira-kira burung yang bagus bagaimana, kan repot ya kan. Minimal tuh masing-masing korlap mendapatkan harusnya 10 atau minimal 7 antara korlap 1 dengan korlap 2. Nah disitu nantilah korlap itu kalau menyatakan mempunyai catatan bahwa ini burung begini, sementara lagunya bagus, tapi dia mempunyai catatan. Bukan catatan dia, tetap catatan kesalahan ada di kita. Bukan catatan kesalahan kita umumkan, ada di catatan kita. Nah, itu yang harapan. Jadi betul-betul kalau korlap ini kan udah di atas juri lah kita anggap, ya kan Pak Dio kan, Andi gitu kan, jadi di atas juri. Jadi lebih banyak mencari itu jauh lebih bagus. Itu yang apa. Jadi intinya tidak lepas, semuanya keterkaitan, ya semuanya keterkaitan dalam peniruan itu keterkaitan antara irama lagu, volume, durasi dan gaya. Itu yang kita harapkan. Jadi intinya besok kita akan mulai dengan sistem itu. Nah kita kembali lagi apa yang kita harapkan ya. Saya selama ini saya udah melihat ya, kalau persaingan dalam ego ya, terutama di G25 itu banyak. G24 ada SKMM, ada SMM, ada Masterpiece, ada PMM, ada Bogor All Star, ya. Nah, ada KMM, ada Pak Heri yang dari KMM ya. Itu rata-rata karena apa? Mereka mengadopsi dari SMM. Awal mula kan SMM. Kenapa orang puas dengan gantangan ya? Kalau kita bilang gantangan G24 itu, kalau gantangan yang 60 gantangan konvensional, ya. Kenapa orang puas di situ? Karena burungnya bisa kepantau semua, juri tidak akan bisa bermain. Ya. Nah disinilah kualitas juri akan ditunjukkan di sini. Nah kalau itu terjadi di Pekanbaru di juri RGN, insya Allah saya yakin RGN akan dipercayai. Kita akan berkembang. Saya ngambil contoh satu, ya. Saya ngambil contoh di Batam.
Di Batam itu memang saya merangkak untuk membangun RGA itu merangkak. Karena apa? Juri saya itu juri non kualitas semua. Saya boleh bilang juri saya juri abal-abal awal. Ya kan? Saya latih. Padahal saya nggak punya latihan harian, nggak ada. Saya bilang gitu. Nggak perlu kita langsung lomba. Tapi karena saya percaya akan juri saya percaya dengan dia, karena udah saya lihat mental dia, ya kan? Artinya mentalnya bukan mental apa? Saya anggap mental baja, ya kan? Bukan mental, mohon maaf ya, mental bodoh ya. Karena takut dengan seseorang. Kamu jangan takut dengan seorang. Saya masih ada, selagi saya ada di lapangan, jangan takut. Protes langsung ke saya. Dengan adanya itu saya bikin G25. Pernah kayak contoh minggu kemarin, langsung posting G25, termasuk konin saya bikin G25. 1 jam tuh full. Karena ada beberapa kali saya bikin kan G25 gitu, langsung full. Karena kepercayaan itu timbul. Disinilah tidak ada fungsi korlap. Gak ada lagi fungsi korlap. Korlap hanya untuk mengarahkan jalan juri. Di sini diminta betul-betul minta kemampuan juri. Di sini saya harapkan kalau kejadian di Pekanbaru, saya yakin tinggal ketua dengan Pak Yuli ini, dengan Pak Alan ini yang nunjuk betul-betul kualitas. Tapi besok di samping itu, besok siapa yang berangkat ke Payakumbuh, saya juga akan ada penilaian, ada seleksi, ya kan? Jadi intinya seleksi saya itu nanti kalau ini saya nggak bagus, saya akan laporan ke pusat. Karena di sini ada data pribadi kan, ini bagus. Ya ada saatnya kan kalian. Pekanbaru belum ada loh yang dipakai ke Piala Pasundan. Kalau Medan udah kemarin tuh, Bengkulu udah, Lampung udah. Bengkulu, kalau Batam memang nggak ada waktu itu karena juri saya belum, juri baru semua saya didik. Saya nggak mau ngambil dari lain enggak. Takut apa? Terkontaminasi, takut ada apa. Tapi terakhir mereka minta masuk semua, tapi kita seleksi. Nah, kalau ini terjadi di Pekanbaru, saya jamin teman-teman semua bahkan ada puas pulangnya. Pulangnya puas kenapa? Ada bang honor yang enak. Kita bikin sekali 2 minggu juga nggak apa-apa. Pak Ketua juga, Pak Yuli, Pak Alam juga senang. Tapi itulah tunjukkan betul-betul bukan kualitas kita. Nah itu yang saya harapkan buat kawan-kawan semua. Tadi dah kejauhan sedikit ya Pak Yuli ya, masalah teori ya sedikit ya. Tapi ada yang harus, kalau teori-teori lain itu ya mungkin di antara briefing yang akan kita sampaikan. Ya kan? Ada sih tekniknya ada. Tekniknya nggak apa-apa lah kita ini di sini. Dari masih. Dia bikinnya cuma anaknya,